Berlatar belakang di mana pada saat itu belum melonjaknya harga cabai seperti saat ini. Dikisahkan pada peradaban dunia baru yang jauh tersembunyi di dalam kegelapan, ada sebuah kapal yang sedang berlayar di gurun pasir dan terlihat sangat mengerikan. Tanpa mereka sadari, kapal mereka seketika diserang oleh seekor makhluk yang muncul dari bawah pasir. Di sana, mereka mencoba bertahan sekuat tenaga untuk bertahan di atas kapal. Namun apa daya, dikala itu seorang pria terlempar jatuh dari kapal tersebut. Lalu film pun dimulai. Scenes berpindah ke our world, yaitu dunia kita saat ini. Diceritakan, ada sebuah tim gabungan yang bernama Tim Falcon, diutus untuk mencari keberadaan tim Bravo yang hilang tanpa jejak di gurun pasir tersebut. Tim Falcon ini dikomandani oleh seorang wanita yang bernama Letnan Artemis. Dengan mendengarkan sebuah rekaman terakhir dari tim Bravo, Artemis memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke arah bujur selatan. Di sepanjang jalan, mereka banyak menemukan terdapat batu nisan yang terukir tulisan kuno. Tak lama kemudian, terlihat ada sebuah awan hitam yang akan menghantam mereka. Dalam kecemasan, mereka semua mencoba untuk menjauh dari badai tersebut. Namun apa daya, dikala itu mereka semua masuk ke dalam badai. Secara mengejutkan, mereka semua telah berada di sebuah gurun pasir yang tak berujung. Di sana, semua alat canggih pun not working. Never better. Yang lalu, salah seorang anggota melihat puing-puing sepeninggalan dari tim Bravo. Di sana, mereka menemukan jasad salah seorang tim Bravo dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Glass. When sand melts, it turns to glass. Merasa tempat tersebut tidak aman, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Untuk menghilangkan rasa kecemasan, Artemis bersama awak pasukannya pun bernyanyi sembari memantau keadaan sekitar. Say that in the army, the pay is mighty. I wanna go, but they won't let me go. Oh, oh, oh. Wasn't that big? Di sana, mereka begitu terkejut karena melihat sebuah tulang yang begitu besar. Ternyata, dari kejauhan terlihat seorang pria yang bernama Hunter sedang memantau pergerakan mereka. Dan lalu, ia melepaskan anak panah sebagai sebuah tanda peringatan. It's just chalk. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan sesuatu yang bergerak cepat dari dalam pasir. Merasa dalam bahaya, mereka semua berupaya untuk bergerak sejauh mungkin, sembari melepaskan tembakan. Di sana, mereka semua malah jadi sasaran empuk bagi monster tersebut. Monster ini bernama Diablo. Menggunakan roket dan juga alat peledak, sama sekali tidak merubah keadaan. Beruntung dikala itu, Hunter menolong mereka dengan menggunakan busur saktinya, hingga mereka semua memiliki kesempatan untuk berlindung di sebuah goa. Merasa sudah aman di dalam goa, ternyata mereka semua kembali diserang oleh monster yang bernama Nersela. Dikala itu, yang tepat menyerang Letnan Artemis, sehingga ia tak sadarkan diri. Di sisi lain, para pasukan berupaya sekuat mungkin untuk menghadapi para monster dengan persenjataan yang kurang memadai. Sehingga, satu persatu dari mereka pun akhirnya menjadi sasaran empuk dari monster Nersela. Tak lama kemudian, Artemis pun tersadar. Ternyata, dikala itu mereka semua telah dibawa ke sarang monster yang gelap dan menyeramkan. Di sana, para pasukan bersama Artemis dimasukkan ke sebuah kantung hingga menyerupai sebuah kepompong. Namun, nasib kurang beruntung untuk para pasukan lainnya, yang dikala itu telah tiada. Tak pantang menyerah, Artemis berupaya sekuat tenaga untuk keluar dari sarang tersebut. Disebutkan, monster Nersela ini takut akan sinar cahaya, sehingga Artemis pun berhasil lolos dari sarang yang mengerikan tersebut.
Dalam keputusasaan, Artemis berupaya berjalan sejauh mungkin untuk menjauh dari sarang tersebut. Di sana, Artemis mencoba sebuah spekulasi tentang monster Diablos. Ternyata, monster Diablos ini sangatlah peka akan apa saja pergerakan yang berada di atas pasir. Dan pada akhirnya, sampailah ia di sebuah bangkai kapal di mana di sanalah tempat persembunyian Hunter selama ini. Dikarenakan mereka belum saling mengenal, sehingga terjadilah kesalahpahaman di antara mereka. Dikala itu, Artemis yang energinya sudah terkuras menjadi tawanan bagi Hunter. Pagi pun menjelang. Saat Hunter memantau keadaan sekitar, ternyata Artemis telah berhasil melepaskan dirinya dan kembali menyerang Hunter. Sebenarnya, perkelahian mereka bisa saja tak terjadi. Namun, karena di antara mereka saling tidak bisa mengerti bahasa satu sama lain, sehingga rasa hantam pun tak terelakkan. Saking sengitnya perkelahian mereka, dikala itu Hunter terperosok ke dalam sarang monster Nesela. Dengan sigapnya, Artemis mencoba menyelamatkan Hunter. Dari sini, tali persahabatan mereka pun terjalin. Yang dikala itu, Artemis memberikan sebuah coklat, dan Hunter pun membalas dengan memberikan sebuah sekantong minuman. Chocolate. Yeah, chocolate. Chocolate. I don't have any more. Oh wow. Oh my god. Hey. Dari sini terbongkarlah, sebenarnya Artemis bersama awak pasukannya di kala itu terbawa ke lorong waktu ke masa depan, dikarenakan sebuah portal pintu waktu yang berupa sebuah menara. Yang lalu, mereka berdua menyusun rencana untuk menuju ke portal dimensi waktu tersebut. Namun, Artemis bersama Hunter harus menghadapi monster Diablos terlebih dahulu. Di sana, Hunter memiliki rencana untuk memusnahkan monster Diablos dengan cara menggunakan racun dari monster Nesela. To kill a monster, you need a monster. Namun, untuk mendapatkan racun monster Nesela tidaklah semudah itu Verguso. Yang dikala itu, Artemis harus menjadi umpan agar monster Nesela keluar dari sarangnya. Dengan sebuah senjata yang terbuat dari tulang belulang binatang purba, akhirnya Hunter mengayunkan senjata yang tepat mengenai kepala monster Nesela. Sembari mempersiapkan perangkap bagi monster Diablos, di sana Artemis juga dilatih untuk menggunakan persenjataan dari masa depan. Sang surya pun menjelang dengan melesatkan sebuah tong untuk mengalihkan perhatian monster Diablos. Mereka berdua berlari sekuat tenaga ke sisi lainnya untuk meraih senjata yang tersedia di mobil militernya. Namun, monster Diablos yang memiliki kepekaan di atas rata-rata langsung mengejar dan menyerang mereka. Ternyata, busur panah yang sudah dilumuri racun Nesela mengakibatkan penglihatan dari Diablos mengalami sedikit pudar. Tak sampai di situ, Artemis yang sudah dapat menggapai persenjataannya melepaskan sebuah tembakan yang mengakibatkan monster Diablos pun tersuntik. Namun ternyata, Diablos masih bisa bangkit dan kembali menyerang Artemis dengan membabi buta. Beruntung Hunter lekas datang, yang saat itu menancapkan pedangnya yang tepat di batok kelapa Diablos.
Tanpa memikirkan keselamatannya, Artemis mencoba menekan pedang yang tertancap di kepala Diablos. Dan akhirnya, Diablos pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah berhasil memusnahkan monster Diablos, Artemis melanjutkan perjalanan menuju menara dengan keadaan Hunter yang tidak sadarkan diri. Diterpa badai gurun pasir, Artemis berusaha dan selalu berdoa untuk keselamatan mereka berdua. Berkat doa kita semua, Hunter pun akhirnya siuman. Sampailah mereka di tempat yang begitu indah dan menyediakan begitu banyak makanan. Di sana, mereka bertemu dengan sekelompok monster namun tak berbahaya. Diceritakan, monster ini adalah vegetarian dan bernama Aprikos. Saat mereka beristirahat, ketenangan mereka diusik dengan kegaduhan. Dan ternyata, datanglah seekor naga yang tanpa ampun membumi hanguskan tempat tersebut. Beruntung di kala itu, datanglah sekelompok orang dengan cepat menyelamatkan Artemis dan juga Hunter. Ternyata, mereka semua ini adalah sahabat Hunter dari awal scene tadi. Mereka diketuai oleh seorang yang berjenggot tebal, berbadan kekar. Mereka menyebutnya sebagai Captain. Long time ago. Diceritakan di ujung gunung, terdapat menara kegelapan dari sisa peradaban kuno yang begitu canggih namun sangat berbahaya. Konon katanya, di tempat itu dijaga oleh seekor naga terbuas seantrio negeri yang bernama Rathalos, yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Akan tetapi, naga tersebut mempunyai kelemahan, yaitu saat naga itu tidak menyemburkan api dari mulutnya. Di sana, sang kapten meminta pertolongan kepada Artemis untuk bekerja sama mengalahkan Rathalos. Keesokan harinya, mereka pun pergi menuju ke menara kegelapan. Dengan mendaki gunung melewati lembah, sampailah mereka di menara kegelapan tersebut. Di sana, mereka menyusun strategi untuk melawan Rathalos. Dan tiba-tiba, datanglah Rathalos yang sangat membabi buta, tanpa ampun membakar dua anggota. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Di saat itu juga, batu-batu nisan dengan simbol kuno menyala dan mengeluarkan petir sehingga membuka portal ke dimensi dunia kita. Artemis yang terpojok lalu melompat ke lorong waktu tersebut. Dan benar saja, di kala itu Artemis sudah kembali ke dunia kita. Namun, saat itu ia tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama, datanglah angkatan militer yang telah lama mencari keberadaannya. Tanpa banyak pertanyaan, Artemis dibawa ke markas utama. Let's go! Dalam dunia bawah sadarnya, ternyata pintu portal tersebut telah terbuka lebar. Sehingga monster Rathalos ikut serta datang ke dunia kita. Tak pandang bulu, di sana Rathalos menghancurkan seluruh alat tempur pasukan militer. Melihat semua serangan yang tak berdampak besar bagi Rathalos, dengan berbekal sebuah belati, Artemis menghadapinya seorang diri. Tak sampai di situ, dengan berbekal sebuah peledak,
Ia pun melesatkan yang tepat masuk ke mulut Artalos. Merasa Artalos setelah sakaratul maut, ternyata Artalos semakin membabi buta. Dikarenakan Artemis ini pemeran utama, sang sutradara mendatangkan Hunter yang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dengan melesatkan busur panah yang tepat mengenai leher sang naga, akhirnya Artalos kembali ke Yang Maha Kuasa. This way. You're here. Penutup film, dikarenakan pintu portal yang masih terbuka, mengakibatkan berbagai jenis monster datang ke dunia kita. Dari sini, Artemis, Hunter, dan juga Captain berjanji melenyapkan seluruh monster di muka bumi ini.